Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dakwah bil hikmah yang berbahagia dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan siaran ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bertemu kembali dalam program dakwah bil hikmah. Dan insyaallah para pemirsa yang menyaksikan siaran ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan nanti adalah berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Pantai Panjang, sehingga sebentar membeli kelapa muda. Untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, saya doakan masuk surga, insyaallah, amin. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang lalu. Pada hari ini kita akan membicarakan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Maraghi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Maraghi, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, yang agung. Imam Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini itu mengatakan, Barakallahun nabiyya, Allah memberkahi Nabi Muhammad dengan 5 akhlak. Ada 5 akhlak Rasulullah yang perlu untuk kita teladani, untuk perlu kita contoh, untuk perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun status kita, kalau ingin sukses, bahagia dunia, bahagia akhirat, contohilah, teladanilah, ada 5 akhlak Rasulullah. Inilah rahasia sukses Rasulullah itu berdakwah, disegani oleh kawan dan lawan. Beliau memiliki atau mempunyai 5 akhlak. Yang pertama, kata Imam Al-Maraghi, Nabi Muhammad itu diberkahi oleh Allah dengan sifat al-haya'u, pemalu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya' wa tawadu. Nabi Muhammad itu sangat pemalu dan tawadhu'nya. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempat juga kita dengar hadis yang populer, Nabi bersabda, Al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian atau pancaran dari keimanan seseorang. Maka ini kalau kita mencontoh Rasulullah, tanamkan budaya malu. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah, zaman sekarang inilah yang kadang-kadang sudah banyak yang hilang, rasa malu. Rasa malu sudah hilang. Orang tidak malu lagi berbuat dosa. Orang tidak malu lagi berbuat yang salah. Orang tidak malu lagi berbuat hal yang tidak baik. Ini harus ditanamkan rasa malu, berbuat yang tidak baik, berbuat yang salah. Maka jangan salah paham. Rasulullah mengajarkan malu, akhirnya malu tidak tempatnya. Misal disuruh jadi protokol, jadi MC malu, disuruh jadi ngaji malu, disuruh belajar malu, itu salah ya. Itu malu yang tidak tepat, salah malu seperti itu. Nabi Muhammad itu malu kalau berbuat dosa, berbuat yang tidak baik, karena dia ada muraqabah, Allah selalu melihat dimanapun dia berada. Maka ini harus lagi meladani Rasulullah, tanamkan budaya malu, tanamkan budaya malu. Ya, ada adab dalam makan dan minum, ada adab dalam berbicara, ada adab dalam pergaulan. Tanamkan budaya malu, insya Allah kita termasuk mencontoh Rasulullah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu akhlak atau sifat beliau disebutkan oleh Imam Al-Maraghi, Nabi Muhammad itu al-karom,
Al-Karam. Al-Karam artinya adalah beliau orang pemurah. Nabi Muhammad itu dermawan, suka berimpak, suka bersedekah, suka membantu orang lain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudun nas fi Ramadan. Nabi Muhammad itu sangat pemurah, sangat dermawan, apalagi kalau di bulan Ramadan. Itu berlipat-lipat kedermawanan beliau dalam membantu, bersedekah dan menolong orang lain. Maka sebenarnya umat Islam perlu untuk mempunyai kelebihan harta. Sebenarnya prinsipnya agama tidak menyuruh umatnya menjadi miskin atau minta-minta. Tapi kalau bisa berlebih harta atau punya kekayaan sehingga dia bisa bersedekah dan berimpak. Ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak miskin. Namun tidak juga kaya. Nabi Muhammad itu berkecukupan. Kadang-kadang suatu saat Nabi Muhammad mencontoh sebagai orang kaya dan kadang-kadang mencontoh sebagai orang miskin. Memang pernah Nabi Muhammad itu pulang ke rumah Aisyah. Ya Aisyah, ada makanan wahai Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Sampai kurma buruk pun tidak ada di rumah Rasulullah. Maka Nabi berpuasa. Miskinkah itu? Bukan. Sebenarnya Nabi Muhammad sedang mencontoh sebagai orang miskin. Tapi di lain kesempatan, Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan, orang yang kaya. Beliau mencontoh sebagai bagaimana bersikap seperti orang kaya, membantu dan menolong, berimpak dan bersedekah. Jadi mari kita gunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan dakwah-dakwah. Ya, maka insya Allah itu adalah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya dermawan. Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang disebutkan adalah Nabi Muhammad itu al-halim, penyantun. Nabi Muhammad sangat penyantun orangnya. Kata-kata yang keluar dari mulut beliau, kata-kata yang menyejukkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, pandai beliau menjaga lisannya. Itu Rasulullah. Ini yang harus kita tiru, bagaimana kita menggunakan lisan dengan baik. Karena Rasul sangat penyantun, sangat sopan, dan sangat menghargai karya orang lain. Nabi Muhammad sangat menghargai orang lain. Kalau menegur orang, beliau tidak menegur di depan umum sehingga orang tersinggung. Tapi pandai sekali cara Nabi Muhammad menegur orang lain tersebut. Bahkan Nabi Muhammad diceritakan oleh Aisyah, ya, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun idza ahiba fa akala wa illa tarkuhu. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencaci makanan yang dibuat oleh istrinya. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan saja. Begitulah Rasulullah SAW menghargai karya orang lain. Walaupun Nabi Muhammad itu orang humoris, tapi beliau tidak bohong dan pandai menjaga lisan beliau tersebut. Inilah al-halim, sifatnya penyantun. Oleh sebab itu, jaga lisan kita, hendaklah kita menjaga, berusaha mengucapkan perkataan qaulan karima, perkataan yang mulia, qaulan sadida, ya, qaulan ma'rufa dalam Al-Qur'an, perkataan yang baik, ya. Perkataan-perkataan yang menyejukkan, atau qaulal layyina, perkataan yang lembut yang tidak kasar dalam menegur dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini sungguh luar biasa sifat al-halim ataupun penyantun. Jangan menyangka Nabi Muhammad tidak humoris. Beliau humoris. Humoris Rasulullah itu. Ya, pernah ada seorang nenek-nenek itu menangis sampai dicandai oleh Rasulullah. Pernah seorang nenek-nenek datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah, kalau saya meninggal, apa saya masuk surga ya Rasul? Apa kata Nabi? Innal jannata la tadkhuluhal ajuz. Di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek tidak masuk surga. Maka menangislah nenek tadi karena merasa sia-sia dengan amal ibadahnya begitu banyak kok tidak masuk surga. Akhirnya Rasul menjelaskan kepada nenek tersebut bahwa kalau nenek taat beribadah kepada Allah, nenek akan masuk surga juga, tapi tidak dalam kondisi tua seperti ini, tapi dijadikan muda sama sebaya. Begitulah di surga. Baru nenek tadi tersenyum. Begitu Rasulullah, humoris, bergaul, berkata,
tapi tetap menjaga lisan beliau dan menyenangi orang lain. Tapi dalam satu hal Nabi juga pernah berdakwah, pernah menyampaikan kebenaran dengan baik. Pernah Nabi Muhammad menegur Aisyah yang mengatakan istri beliau yang lain itu Sofiyah itu pendek. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguh ucapan kamu tadi itu yang menyebutkan Sofiyah itu adalah orang yang pendek, itu adalah lebih buruk. Seandainya dicuci dengan air laut, itu tidak akan bersih. Begitu Nabi Muhammad tegas dalam berucap, dalam bersikap. Mari kita mencontoh Rasulullah itu Al-Halim, penyantun. Yang keempat, Rasulullah SAW itu adalah As-Sabhu, pemaaf. Mari kita memaafkan orang lain. Rasulullah itu pemaaf, tidak hanya memaafkan kawan, tapi lawan beliau yang akan memusuh beliau, beliau maafkan. Suraqah dan lain-lain, Da'thun, dimaafkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, Nabi Muhammad itu Asy-Syaja'ah, beliau adalah pemberani. Kalau dalam dosa beliau itu malu, tapi dalam kebenaran, dalam kebaikan, beliau Asy-Syaja'ah, pemberani. Demikian menurut Imam Al-Maraghi, akhlak Rasulullah yang perlu untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Pemalu, penyantun, pemurah, penyantun, pemaaf, dan pemberani. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan dapat kita ambil kesimpulan dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.